jam 32.40.08. Sini saya akan menjelaskan tentang forecasting dalam beberapa metode, yaitu ada metode time series moment, last square, semi average, dan regresi linear produksi dan penjualan. Selanjutnya di sini kita masuk ke metode pertama, yaitu time series moment dengan table sebagai berikut. Kolom pertama ini ada tahun, ada kolom sales penjualan atau Y, ada kolom tahun atau X, ada kolom XY, dan kolom X kuadrat. Untuk mencari tahun atau X-nya ini, pertama kita mulai dari 0, lalu lanjut ke 1, dan lanjut sampai seterusnya sampai 10 tahun. Lalu untuk mengisi XY ini mulai dari 0, terus dikali sales penjualan ini dikali dengan tahun pertama, yaitu hasilnya 4011, dan sebagai berikut. Untuk kolom X kuadrat ini kita isi pertama mulai dari 0, lalu selanjutnya kita isi tahun X nya ini dikali tahun X ini, hasilnya segini. Selanjutnya kita masuk perhitungannya, yaitu sigma Y sama dengan A kali N tambah B sigma X. Sigma Y nya itu ini 53.188 sama dengan A kali N. N nya itu hasil dari jumlah tahun pertama sampai 2025 tahun terakhir. Ditambah B sigma X. Sigma X nya itu dari sini, dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Ini totalnya itu 55. B, tulis ini. Lalu untuk persamaan kedua, yaitu ada sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X kuadrat, yaitu sigma X nya ya ada 294.411 sama dengan sigma X nya yaitu 55A ditambah B sigma X kuadrat. X kuadratnya yaitu 385B. Nah, untuk kita mencari, karena kita yang mencari nilai B nya terlebih dahulu, kedua variabel A ini kita hilangkan. Caranya adalah dikalikan berapa yang hasilnya sama. Karena aku ini akan ini dikalikan 5, maka tulis ini dikali 5. Lalu yang persamaan keduanya yaitu aku tulis dikali 1. Terus selanjutnya itu kita kalikan samaan pertama semuanya kita kalikan dengan kali 5. Nih, untuk samaan kedua ini semuanya kita kalikan 1, hasil segini. Lalu kita akan mencari nilai B nya, yaitu minus 28.471 dibagi minus 110, hasil B nya yaitu 259. Lalu sini kita akan cari nilai A nya. Sini kita pindahin aja nih persamaan pertamanya ke sini, lalu sama ini A kali N, N nya juga ini sini, pindahin sini jadi 11A tambah B sigma X. X nya juga sama nih, 55 taruh sini kali B. Lalu sini juga pindahin aja nih, 53188 sama dengan 11A tambah 55 kali
B-nya itu hasil dari yang kita cari tadi, ini 259. Terus ini pindahin lagi, turunin 55188, 11A nya juga turunin, terus ditambah 55 dikali nilai B nya yaitu 259. 55 dikali 259 hasilnya 14.236. Karena di sini positif, kita pindah ruaskan jadi negatif. Di sini kita tulis jadinya 53188 dikurang 14.236 sama dengan ininya 11A kita turunin sini, lalu kita jumlahkan hasil yang tadi 53188 dikurang 14.236 hasilnya 38953, yaitu dibagi 11 nih nilai N nya, yaitu hasil A nya sama dengan 3541. Lalu selanjutnya kita masuk perhitungan Y. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y nya sini sama dengan A nya itu tadi 3541 ditambah BX. B nya tadi 259X sama dengan 3541 tambah 259, X nya itu 11. Lalu ini bawahnya klik lagi, turunin 3541 tambah hasil dari kali 259 kali 11 yaitu 2847. Jadi Y nya sama dengan 3541 ditambah 2847 sama dengan 6388. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan metode kedua, yaitu last square. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y nya itu 53188 dibagi N. N nya itu 11 sama dengan A nya yaitu 4835. Lalu kita cari nilai B nya yaitu dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu sigma XY nya itu 28.471 dibagi sigma X kuadratnya yaitu 110. Jadi nilai total B nya yaitu 259. Lalu untuk mencari nilai Y nya itu sendiri, rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Y nya Y sama dengan nilai A nya yaitu 4835 ditambah B nya nilai tadi 259X, turunin nih 4835 ditambah 259, X nya itu tadi 6. Sini itu lihat di tabelnya. Lalu 4835 ditambah 259 dikali 6 sama dengan 1553. Jadi total nilai Y dari last square itu adalah 6388. Selanjutnya kita lanjut ke metode perhitungan semi average. Untuk menghitung semi average kita perlu menghitung semi total, semi average, dan X nya. Untuk menghitung semi total, pertama kita harus membagi datanya menjadi 2.
karena data aku ada 11 tahun dari 2015 hingga 2025. Data yang dibagi menjadi dua. Yang kelompok pertama kita mulai dari tahun 2015 hingga 2020. Lalu kelompok kedua mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Lalu kita lanjut menghitung kelompok A terlebih dahulu. Nah, cara menghitung semi totalnya adalah kita jumlahkan hasil Y-nya dari tahun 2015 hingga 2020. Selanjutnya kita hitung semi average-nya adalah kita bagikan hasil semi total dengan 6. Kenapa dibagi 6? Dikarenakan datanya ada 2. Nah, jadi hasil semi average-nya adalah 4029. Selanjutnya yang kelompok kedua yaitu atau B-nya sama seperti yang tadi. Semi totalnya kita jumlahkan dari tahun 2020 hingga 2025. Lalu semi average-nya dibagi dengan 6 juga dan hasilnya yaitu 5462. Selanjutnya kita hitung nilai A dan B-nya. Karena nilai A-nya sudah diketahui yaitu 4029, kita tulis 4029. Untuk mencari nilai B-nya yaitu kelompok B dikurang kelompok A, jadi 5462 dikurang 4029 lalu dibagi N. Karena nilai N-nya yang kita punya yaitu 6, maka ditulis nilai N-nya yaitu 6. Jadi 5462 dikurang 4029 sama dengan 1433 dibagi 6 sama dengan 239. Karena datanya dibagi 2, hasil dari pengurang kelompok A dan B dibagi 2 sama dengan 119. Selanjutnya kita hitung nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu dari rumus Y sama dengan A tambah BX. Karena nilai A-nya yaitu 4029, kita masukkan yaitu 4029 ditambah nilai B-nya yaitu 119X. Dan nilai X-nya yaitu 19. Lalu nilai A-nya kita turunkan ke bawah ditambah nilai B dikali X yaitu 2269. Jadi total nilai Y-nya yaitu 4029 ditambah 2269 sama dengan hasilnya 6298. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan regresi tunggal penjualan. Nah, sini udah ada tabelnya. Sekarang kita tinggal hitung nilai A, nilai B, dan nilai Y. Nilai A nya itu dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Nah, nilai sigma Y nya yaitu 53.188 dikali sigma X kuadratnya yaitu 385 dikurang sigma X nya yaitu 55 dikali sigma XY nya yaitu 294.411. Nah, kelompok kedua ini rumusnya N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan yaitu nilai N nya 11 karena data kita ada 11 tahun kali ini sigma X kuadratnya itu 385 dikurang sigma X itu 55 kuadrat sama dengan kita itu hitung nih hasil ini perkalian tadi ini 53.188 dikali 385 yaitu 2477,380 dikurang 55 dikali 294.411 itu sama dengan 1619,2605 dibagi 11 dikali 385 hasilnya 4235 dikurang ini sigma X nya 55 sama dengan 3025 sama dengan
ini 2000 salah. Lalu hasil pengurangan tadi ini hasilnya Rp4.284.775 dibagi 1.210 sama dengan 3.541. Lalu nilai B nya rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Nilai N nya yaitu masukin 11 dikali nilai XY nya yaitu ini 2944, 11 dikurang 55 kali sigma Y yaitu 53188 dibagi kelompok 2 ini N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 11. Masukin nilai N nya dikali sigma X kuadratnya itu 385 dikurang sigma X kuadrat 55 kuadrat sama dengan 11 dikali 2944 11 hasilnya 32.385 21 dikurang 55 dikali 53.188 sama dengan 295.340. Itu bagi ini 11 kali 385 hasilnya segini 4.235. Terus lalu yang ini kurang sigma ini apa sih sigma X nya yaitu 55 kuadrat sama dengan 3025 sama dengan hasil pengurangan tadi ini sama dengan 31.313 181 dibagi 1210 hasil pengurangan 4.235 dikurang 325 itu sama dengan ini 259. Lalu untuk cari nilai Y nya yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. A nya kita kan udah cari nih, hasilnya 3.541 tambah B, nilai B nya itu tadi 259 X. Nah kita tulis ini X, terus kita turunkan bawah ditambah, kita turunkan lagi bawah X nya yaitu 11 jumlah tahunnya. Terus ini kita turunkan lagi bawah tambah, kita ini dikali ini nilai B dikali nilai X sama dengan 2.847 sama dengan 3.541 ditambah 2.847 sama dengan 6.388. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan metode regresi tunggal biaya promosi. Yang pertama ini sudah ada tabel juga. Sekarang kita tinggal hitung nilai A, nilai B, dan nilai Y. Nilai A ini sama dengan rumusnya sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY.
variabel keduanya yaitu n dikali sigma x kuadrat kurang sigma x kuadrat sama dengan ini nilai variabel pertama ini rumus ini yang sigma y ini yaitu 53.188 dikali sigma x kuadratnya yaitu 4.539.217 dikurang sigma x nya yaitu 7.021 dikali sigma x nya yaitu 34.590.68. terus bagi variabel kedua yaitu n dikali sigma x kuadrat, n nya itu 11 dikali sigma x kuadratnya itu ini yang tadi 4.539.217 kurang sigma x kuadrat. Sigma x kuadratnya itu ini 7.021 kuadrat sama dengan ini 53.188 dikali 4.539.217 hasilnya segini nih, 21.431.431.57.3796 dikurang ini 7.021 dikali 34.590.68 hasilnya 242.863.186.328 dibagi 11 dikali 4.539.217 hasilnya segini nih, 49.931.387 dikurang ini hasil dari x kuadrat ini 7.021 sama dengan 49.294.441. Nah jadi ini sama dengan hasil pengurangan tadi ini minus 1.431.312.532 dibagi 636.646 sama dengan hasilnya minus 2.247. Nah untuk yang nilai B nya yaitu n sama rumusnya yaitu n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma xy. Nilai n nya yaitu 11 dikali nilai xy nya yaitu 34.590.968 dikurang sigma x nya yaitu 7.021 dikali sigma x nya yaitu 53.188 dibagi variabel keduanya yaitu n dikali sigma x kuadrat yaitu n nya 11 dikali sigma x kuadrat yaitu 4.539.217 dikurang sigma x kuadrat 7.021 kuadrat sama dengan 11 dikali 34.590.968 hasilnya segini nih 648 dikurang ini 7.021 dikali 53.188 hasilnya 373.432.948 dibagi ini variabel keduanya ini yaitu 11 dikali 4.539.217 yaitu hasilnya 49.931.387 dikurang ini nilai x kuadratnya yaitu 7.021 hasilnya 49.294.441 sama dengan hasilnya yaitu 7.067.300 dibagi ini 636.946 sama dengan hasilnya 11. Jadi nilai B nya yaitu 11 dan untuk nilai Y nya yaitu rumusnya A tambah BX. Nilai A nya tadi itu minus 2.247 ditambah BX, B nya itu 11. Ini kita turunkan, tambah kita turunkan juga X nih di sini. Ini sama turunkan yang ininya 6.388 dikurang minus 2.247 dikali
dikurang salah ulang ini. Jadi 8.635 ini dapat dari ini 6.388 dikurang minus 2.247 sama dengan hasilnya segini 8.635. Jadi X sama dengan ini 8.635 dibagi 11, yaitu X sama dengan 785.